Oke, mari kita langsung masuk ke panduan langkah demi langkah prosedur pemberian oksigen bagi perawat klinis. Kita akan membedah tuntas standar operasional prosedur terapi oksigen PPNI tahun 2021. Tujuannya satu, membantu rekan-rekan perawat semua untuk benar-benar menguasai skill krusial ini dari awal sampai akhir. Panduan ini dipetakan langsung ke dalam 4 fase standar interaksi pasien, prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Ini semacam kerangka mental yang sangat bisa Anda andalkan, apalagi saat situasi di ruangan lagi benar-benar genting. Nah, sebelum kita menyentuh alat medis apapun, poin pentingnya adalah menyamakan frekuensi kita dulu. Apa sih definisi resmi terapi oksigen? Intinya, ini adalah pemberian oksigen lewat hidung, bisa pakai kanul nasal, kateter, atau masker. Kenapa kita melakukan ini? Tujuan fisiologis utamanya sangat jelas, mempertahankan dan memenuhi kebutuhan oksigen pasien supaya kondisi pernapasan dan metabolisme mereka kembali stabil. Yuk kita mulai dari ruangan persiapan dengan fase pertama, prainteraksi. Disinilah fondasi kerjanya dibangun, bahkan sebelum Anda benar-benar melihat pasiennya. Langkah pertama Anda selalu, dan saya tekankan selalu, verifikasi program terapi atau instruksi medis pasien tersebut. Akurasi absolut itu mutlak di sini. Kalau Anda sudah 100% yakin dengan instruksinya, baru deh kita siapkan semua peralatan tempurnya. Untuk alat-alatnya, Anda pasti butuh tabung oksigen atau sentral, flow meter, humidifier, selang, jeli, dan plester. Tapi, perhatikan baik-baik bagian pemilihan ukuran kanul. Anda wajib memilih ukuran yang pas berdasarkan usia dan jenis kelamin. Anak-anak itu pakai ukuran 8-10 French, wanita dewasa 10-12 French, dan pria dewasa 12-14 French. Pemilihan ukuran yang presisi ini penting banget untuk mencegah trauma jaringan pada hidung pasien. Oke, alat sudah siap dan rapi di troli. Terus, sebelum kita mulai melakukan tindakan fisiknya, gimana caranya kita menjembatani persiapan teknis ini dengan interaksi manusianya? Tepatnya, gimana kita mulai komunikasi dengan pasien yang mungkin saat ini lagi sangat cemas karena sesak napas? Pertanyaan tadi membawa kita langsung masuk ke fase orientasi. Di tahap ini, Anda benar-benar harus bisa membangun rasa percaya dan aman secara instan. Sapa mereka, perkenalkan diri Anda dengan ramah. Terus, ini pantang dilewatkan ya, identifikasi pasien pakai minimal 2 pengenal. Tanya namanya, lalu cocokkan tanggal lahir di gelang identitasnya. Kalau sudah klop, jelaskan apa yang akan Anda lakukan, dan pastikan Anda meminta persetujuan mereka sebelum mulai menyentuh pasien. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling padat teknisnya. Fase kerja, alias eksekusi terapinya. Mulailah dengan selalu menjaga privasi pasien, tutup tirai kalau memang perlu, lalu lakukan cuci tangan 6 langkah standar WHO. Nah, yang menarik di sini adalah alasannya. Kenapa sih kita pakaikan posisi semi-fowler? Posisi ini nggak dipilih sembarangan. Semi-fowler itu terbukti bikin ekspansi dada jauh lebih maksimal, jadi pasien bisa bernapas dengan jauh lebih lega dan gampang. Lanjut, pasang alat oksigen dan humidifiernya di dekat tempat tidur. Ingat prinsip emas ini, sebelum alatnya nempel di wajah pasien, pastikan sistem oksigennya sudah nyala. Putar aliran oksigen sesuai advice dokter lalu rasakan dulu alirannya di ujung selang. Udah kerasa ada udara? Baru deh Anda sambungkan kanul, kateter, atau maskernya ke selang utama. Mari kita bahas tekniknya. Kalau Anda pakai kanul nasal, letakkan ujungnya ke dalam lubang hidung dan lingkarkan selangnya di kepala atau belakang telinga. Tapi ini pro tip klinis yang krusial banget. Selipkan sedikit kasa di bawah selang, tepat di atas tulang pipi setelah diplester. Langkah kecil ini sukses besar mencegah kulit kemarahan dan lecet yang pastinya perih banget buat pasien. Gimana kalau instruksinya pakai kateter nasal? Wah, tekniknya beda lagi. Pertama, Anda harus ukur jarak dari ujung hidung ke lubang telinga. Pengukuran ini mutlak supaya Anda mencapai kedalaman orofaring yang pas. Jangan lupa dilumasi pakai jeli supaya mukosa nggak iritasi ya. Masukkan pelan-pelan plester di sisi hidung, lalu jepit selangnya di baju pasien, kasih sedikit ruang kendur biar mereka bisa bergerak bebas tanpa takut selangnya ketarik. Untuk kateter nasal, ada satu langkah verifikasi yang nggak boleh di-skip. Anda wajib pakai senter dan tong spatel buat ngintip ke dalam mulut pasien. Ujung kateter itu harus kelihatan tepat di samping uvula. Kalau udah kelihatan, tarik sedikit aja ke belakang, supaya nggak terlalu panjang dan malah memicu refleks muntah. Kalau pakai metode masker, entah itu masker simpel, reservoir, atau venturi, caranya memang lebih sederhana dibandingkan kateter. Tapi awas, pastikan maskernya menutupi hidung dan mulut secara komplit dan ngepas. Ikatkan talinya dengan kuat tapi tetap nyaman, supaya nggak ada oksigen yang bocor keluar dari celah-celah maskernya.
Begitu oksigennya mengalir, jangan kira tugas Anda selesai. Anda sekarang masuk dalam mode pengawasan ketat. Anda punya waktu sekitar 15-30 menit untuk mengevaluasi respons fisik pasien. Cek warna kulitnya, pola napasnya. Dan dalam 30 menit ke depan, pastikan juga aliran dan air di dalam humidifier masih batas aman. Di sini Anda harus bertindak bak detektif. Cek secara berkala apakah ada tanda-tanda klinis bahaya seperti hipoksia, takikardi, atau pasien kelihatan cemas, gelisah, makin sesak, sampai munculnya sianosis atau kebiruan. Pantau juga iritasi hidungnya, kasih cairan pelumas lagi kalau mukosanya mulai kering. Kalau semua aman, segera catat jam mulai terapi dan semua hasil pengkajian Anda. Pekerjaan fisik utamanya selesai, dan kini kita masuk ke fase terminasi untuk menyelesaikan tindakan secara profesional. Melangkah di tahap ini memastikan lingkungan pasien kembali rapi dan aman, evaluasi singkat respons pasien, bereskan peralatannya, dan pamitan dengan hangat. Jangan lupa cuci tangan Anda lagi. Dan ini yang paling penting, dokumentasi. Ingat mantra di dunia klinis kita, rekan-rekan? Kalau nggak didokumentasikan, berarti secara hukum tindakan itu dianggap nggak pernah dilakukan. Sebelum kita tutup panduan ini, mari kita lirik sebentar sistem penilaian yang biasanya dipakai penguji klinis Anda. Di sisi kiri, ada skor 1. Ini diberikan kalau tindakan Anda lakukan, tapi setengah-setengah alias nggak lengkap. Di sisi kanan, ada skor 2, nilai sempurna, karena tindakan dieksekusi secara lengkap dan persis sesuai SOP. Skor 2 sama dengan dilakukan lengkap. Nah, coba tanya pada diri Anda sendiri saat ini. Di tengah hektiknya jam kerja di bangsal, apakah Anda cuma mau bergerak kayak mesin, lakuin prosedur seadanya demi nilai pas-pasan, atau Anda bakal disiplin melakukan tiap langkah secara komplit demi perlindungan dan keselamatan maksimal pasien Anda? Pilihan untuk jadi perawat klinis yang luar biasa ada di tangan Anda. Terus asah pemahaman klinis Anda, dan sampai jumpa di panduan kita selanjutnya.